Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast MTS Negeri 1 Batam, tempat berbagi pengalaman, wawasan, dan diskusi tentang topik-topik yang relevan dengan pendidikan di madrasah ataupun hal menarik lainnya. Bersama saya Evalia Cahaya yang akan memandu di episode ke-6 podcast MTS Negeri 1 Batam pada hari ini. Setelah pada episode yang lalu kita telah berbincang dengan Direktur Ma'had Al-Manar, podcast kali ini kita kehadiran Ibu Haja Fatimatuz Zahra SAG MPDI selaku pembina program Asrama Putri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu yang berkenan hadir pada podcast kali ini. Untuk membuka obrolan kita hari ini, boleh diceritakan secara singkat mengenai peran atau tugas Ibu di program Asrama MTS Negeri 1 Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan semuanya yang mengikuti kegiatan pada podcast ke-6 ini, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan kepada saya. Saya di sini sebagai pembina untuk program Asrama Putri dan juga sebagai pengurus di Ma'had Al-Manar. Jadi tugas saya lebih banyak membina kegiatan untuk yang santri putri ya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Baik. Sahabat M1 untuk informasi bahwa santri perempuan tinggal terpisah dengan santri laki-laki. Santri laki-laki tinggal di Ma'had Al-Manar dan santri perempuan tinggal di Asrama Baitul Quran Pantai Gading di bawah asuhan Ibu Fatimatuz Zahra. Boleh diceritakan nih Bu, seperti apa rutinitas harian peserta didik di Asrama Baitul Quran? Bisa digambarkan dari bangun pagi hingga malam hari agar Sobat M1 dapat membayangkan bagaimana keseharian peserta didik dalam program ini. Terima kasih ya. Jadi untuk santri putri, kita menyebutnya santri putri ya, santri putra, santri putri. Jadi untuk santri putri kegiatannya dimulai dari bangun tidur, itu diawali dengan sholat tahajud dulu. Sholat tahajud, kemudian persiapan sholat subuh. Di antara sela-sela persiapan sholat subuh itu para santri mempersiapkan hafalannya, karena nanti pada subuh itu mereka menyetorkan hafalan Al-Qur'annya. Jadi tahajud, kemudian ngaji persiapan, kemudian jamaah sholat subuh. Setelah jamaah sholat subuh mereka bersiap-siap untuk ini ya, prepare berangkat sekolah. Jadi ketika ngaji itu posisinya mereka sudah rapi, sudah berseragam sekolah. Jadi mereka tinggal setor untuk hafalannya di pagi hari. Jadi setelah mereka ya diawali dengan doa bersama, bareng-bareng doanya, kemudian maju sesuai dengan antriannya satu persatu. Kemudian udah selesai mereka langsung bisa prepare untuk persiapan sekolah. Mungkin kurang lebih jam 6:30 kegiatan sudah selesai. Mereka bisa juga mungkin kalau masih ada waktu dia sarapan, kalau enggak mungkin sarapannya bisa dibawa ke sekolah ya, artinya kondisional. Intinya setelah ngaji mereka segera untuk berangkat ke sekolah dan tidak boleh terlambat ya, karena semua ada aturannya. Kemudian mereka mengikuti kegiatan sampai di sekolah, kemudian mereka pulang. Nah di siang hari atau menjelang asar mereka istirahat kan. Kemudian jamaah asar, habis asar mereka ada kegiatan lagi, yakni ngaji binador. Ngaji binador itu ngaji dengan melihat mushaf Al-Quran untuk disimak bacaannya. Kemudian lanjut lagi ya kan. Kemudian setelah ngaji sore persiapan untuk mandi dan lain-lain ya, persiapan untuk maghrib. Kemudian jamaah maghrib, habis maghrib mereka ngaji lagi ya, setoran Al-Quran yang bisa disiapkan tadi setelah ba'da asar tadi ya. Kemudian sampai isya ya, sampai isya, kemudian jamaah isya lagi, kemudian habis itu mereka masih ada ngaji kitab
ya ngaji kajian kitab klasik atau kitab kuning ya. Itu rutin setiap malam ba'da isya, tapi durasinya nggak lama, paling ya sekitar 15-20 menit aja. Habis itu udah selesai, mereka makan malam, kemudian dilanjutkan belajar bersama kurang lebih sampai jam 10:30 harus sudah off untuk istirahat. Itu kira-kira gambarannya. Jadi dari awal bangun hingga mereka tidur lagi itu berarti sudah tersusun ya, jadwal sudah seperti itu ya, udah Bu? seperti itu jadwalnya. Baik Ibu. Apa saja program atau kegiatan unggulan yang dirancang untuk mengembangkan soft skills dan karakter penghuni di luar jam pelajaran? Kalau soft skill ya, yang jelas santri itu mereka belajar untuk memanage waktu. Jadi waktu 24 jam bagaimana benar-benar efektif ya, dan benar-benar bermanfaat ya. Waktu itu sangat sangat berharga sekali bagi kita ya. Waktu 24 jam yang dikasih ke kita itu bisa berbeda-beda setiap orang, ya kan? Untuk santri-santri kita ya, pagi hari mereka ikut belajar di MTS ya, kegiatan akademik, tetapi di luar itu mereka masih bisa menghafal Al-Quran, dan itu alhamdulillah ya nyatanya bisa berjalan ya dengan waktu yang sama 24 jam. Jadi benar-benar kemampuan untuk memanage waktu ini yang mereka nanti akan dapatkan. Udah terbiasa untuk waktu itu tidak disia-siakan. Nggak ada lah istilahnya untuk ya main-main ada, tetapi sedikit sekali ya karena memang mereka saat sekarang itu adalah masa-masanya untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Baik, mengingat peserta didik di program asrama jauh dari keluarga, seberapa besar peran orang tua dalam kehidupan di asrama dan bagaimana cara Ibu menjalin komunikasi efektif dengan para orang tua? Untuk orang tua kita kan ada ya di awal masuk kita adakan pertemuan wali santri ya. Jadi kita jalin komunikasi mulai dari awal, kita perkenalkan mulai dari pengasuh, kemudian pengurusnya, kemudian programnya, kegiatannya seperti ini. Jadi orang tua berada gambaran. Kemudian kita berkomunikasi, kemudian kita ada bentuk grup juga orang tua. Jadi kalau seandainya ada hal-hal yang yang perlu untuk disampaikan, tidak bisa ketemu langsung, bisa via WA, atau mungkin kalau memang urgent bisa telepon, atau mungkin bisa bertemu langsung. Dan kita ada juga jadwalnya sambangan santri. Sambangan itu orang tua berkunjung bertemu dengan putra putrinya. Kemudian di sana mereka melepas kangen, kemudian ada juga kegiatannya disimak bacaan hafalannya yang dia pelajari, diperdengarkan ke orang tua. Kira-kira bagaimana antara mereka sebelum masuk di asrama dan setelah melalui pembelajaran atau pengajian itu, bagaimana, ada peningkatan atau tidak. Disitulah jadi orang tua nanti bisa tahu perkembangannya. Dan kita juga ada buku namanya buku kontrol tahfidz, jadi kontrol hafalan. Di situ dari hari ke hari, jadi setiap hari itu anak ada ngaji, jadwal mulai dari subuh, maghrib, kemudian ada jadwal di luar itu ya pada asar itu. Aktif atau tidak itu nampak di buku kontrolnya. Jadi disitulah kita orang tua bisa melihat bagaimana putra putrinya untuk aktif dalam kegiatan pengajian. Untuk sambangan itu berapa bulan sekali Bu? Kalau untuk sambangan itu dalam satu semester ini kita jadwalkan 3 kali ya, karena di masa pertama itu ada namanya masa riyadhah. Masa riyadhah itu masa 40 hari pertama itu orang tua tidak boleh bertemu dengan putra putrinya. Tujuannya apa sih ya kan? Tujuannya supaya karena ini baru berpisah dengan orang tua, pisah jauh, kemudian tidak tinggal bersama. Jadi mereka biar adaptasi dengan tempat yang baru. Memang seperti itu. Di mana-mana itu ya masa riyadhah seperti itu. Jadi memang biar niat dia benar-benar untuk mengaji itu bisa terjaga.
Sehingga kalau udah selesai 40 hari kita buka sambangan pertama, kemudian bulan berikutnya sambangan kedua, dan nanti insya Allah nanti sebelum libur akhir semester ada satu lagi sambangan. Ya, selain itu juga ada fasilitas telepon ke orang tua. Jadi 2 pekan sekali ada jadwal telepon. Jadi saya kira untuk komunikasi ke orang tua, saya kira cukup memadai. Kalau setiap hari telepon orang tua kan namanya bukan mondok atau terganggu kan jadinya nanti belajarnya. Kira-kira seperti itu. Baik. Lalu beberapa bulan lagi kita akan membuka PPDB jalur program asrama di madrasah kita ini. Apakah ada perbedaan antara syarat santri perempuan atau laki-laki, Bu? Mungkin bisa diberikan gambaran sedikit mengenai persyaratan untuk mendaftar dalam program asrama ini. Kalau untuk persyaratan tidak ada perbedaan santri putra ataupun santri putri sama dalam untuk materi ujiannya ini bocoran bagi yang mendengarkan ini dapat bocoran kan. Bocorannya itu ada tes akademik yang oleh sekolah kemudian ada tes baca Al-Quran, kemudian ada tes hafalan yang mungkin yang agak harus dipersiapkan ini adalah tes hafalan. Tes hafalan. Ya, tes hafalan itu peserta atau calon santri itu diberikan makro bacaan kurang lebih 1 halaman Al-Quran, kemudian dikasih waktu kurang lebih 1 jam untuk menghafal, kemudian nanti akan dipanggil kembali. Dari waktu 1 jam itu ada berapa baris yang dia hafal. Disitulah sebetulnya terlihat atau terukur seberapa dia kemampuan untuk menghafalnya. Kalau sebelumnya sudah menghafal, artinya mungkin dari sekarang sudah belajar tahfidz atau mungkin sudah persiapan, insya Allah tidak akan kesulitan. Tapi bagi yang belum sama sekali itu 1 jam itu 1 baris pun nggak dapat. Biasanya seperti itu. Baik, kita lanjut ya, Bu. Apa tips terbaik dari Ibu untuk penghuni baru agar mereka cepat beradaptasi dan merasa betah di lingkungan asrama? Ya, untuk santri baru yang pertama itu adalah harus diberikan pemahaman bahwa santri itu istilahnya tinggal di asrama atau mondok itu bukan karena orang tua memisahkan dalam artian dikucilkan, tidak, tetapi memang orang tua ini adalah niatnya untuk mereka dididik diberikan pembelajaran, kemudian kemandirian juga, disadarkan kembali bahwa tujuannya seperti itu. Jadi ini karena sayangnya orang tua itulah sehingga orang tua rela mengeluarkan biaya, rela berpisah. Mungkin orang tua juga pengennya dekat dengan anak tapi karena niatnya memang benar-benar ingin supaya anak-anak ini dididik dengan lingkungan yang kondusif, apalagi sekarang pengaruh HP itu luar biasa kan. Rata-rata orang tua seperti itu orang tua nggak bisa mengendalikan HP, sementara kalau di asrama kita bisa. Kenapa? Karena kita ada aturan nggak boleh memakai gadget, kemudian kalaupun ada perangkat itu pun jam-jam tertentu yang diizinkan dan dalam pengawasan. Sementara kalau di rumah orang tua, kalau anak masuk kamar dia main HP dan lain sebagainya, orang tua nggak akan tahu, dan itulah salah satu tujuannya. Jadi dengan seperti itu, kalau dia tahu tujuannya dan dia punya motivasi yang tinggi, maka insya Allah adaptasi itu cepat. Bu, baik. Pertanyaan terakhir nih, Bu. Apa harapan dan pesan Ibu sendiri untuk calon orang tua atau peserta didik yang sedang mempertimbangkan untuk masuk ke asrama ini? Untuk ayah bunda, jadi pesantren dalam hal ini kalau di sekolah ini boarding atau mungkin asrama itu adalah pendidikan yang terpadu. Saya katakan terpadu, kenapa? Di satu sisi kita belajar akademik, kita tidak ketinggalan, kemudian di luar itu mereka dididik 24 jam di bawah pengasuh gitu
Artinya ditata kehidupannya dari jam ke jam, ya 24 jam tadi sudah kita ceritakan kan. Kemudian sholat 5 waktunya insya Allah berjamaah terus. Kemudian ngaji Qur'annya insya Allah akan terbentuk akhlak Qur'aninya itu di situ. Dengan kemampuan dia memanage waktu, insya Allah mereka tidak akan menyanyiakan waktu. Seperti itulah ya. Jadi saya masih berkeyakinan bahwa pesantren adalah pilihan yang terbaik untuk membentuk karakter putra putri Bapak Ibu semuanya. Baik Sobat M1, itu dia perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Fatimah Zahra yang berkenan hadir pada podcast kita kali ini. Semoga perbincangan dan pembahasan kali ini bisa memberi inspirasi dan membuka wawasan baru untuk Sobat M1 semua. Jangan lupa subscribe YouTube MTS Negeri 1 Batam supaya nggak ketinggalan episode-episode podcast berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media MTS Negeri 1 Batam agar Sobat M1 semua bisa melihat kegiatan kami di dalam madrasah yang kita cintai ini, yaitu MTS Negeri 1 Batam. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan tetap jaga semangat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.